Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Akmalini Sukria. NIM saya 1835-2001. Saya jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya ingin membahas tentang distribusi operating system. Distribusi operating system adalah model di mana aplikasi terdistribusi yang berjalan pada beberapa komputer dihubungkan oleh komunikasi. Sebuah distribusi sistem operasi merupakan perpanjangan dari sistem operasi jaringan yang mendukung tingkat yang lebih tinggi dari komunikasi dan integrasi mesin pada jaringan. Sistem ini terlihat para penggunanya seperti pengertian sistem operasi terpusat biasanya, tapi berjalan pada beberapa independent central processing unit atau CPU. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network. Prosesor dalam sistem terdistribusi bervariasi, dapat berupa small microprocessor, workstation, dan mini komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasa membutuhkan sistem operasi untuk berfungsi untuk fungsi hardware seperti input, output, dan alokasi memori. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. So modern sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web servers. Contoh sistem operasi modern termasuk Android, BSD, iOS, Linux, macOS 10, Microsoft Windows, dan IBM ZOS. Semuanya kecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Windows merupakan sistem operasi yang dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis dengan desktop yang memungkinkan pengguna untuk melihat film dan video. Sistem operasi ini dirancang untuk berjalan pada perangkat keras 10x86 seperti MND atau prosesor Intel. Sistem operasi Windows hadir dengan hampir semua perusahaan yang membuat PC atau laptop. Linux merupakan sistem operasi open source berbasis Unix, dibuat pada tahun 1991. Sistem operasi Linux juga dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis dengan beberapa perangkat lunak yang diperlukan yang digunakan setiap hari. Sistem operasi ini juga digunakan di komputer desktop, perangkat seluler, konsol game, perangkat penyimpanan digital, pembacaan e-book, kamera, dan perekam video yang menjalankan Linux. Linux akan berjalan lebih cepat dari Windows edisi terbaru, bahkan dengan lingkungan desktop modern dan fitur operasi, sedangkan Windows lambat dapat perangkat keras yang lebih lama. Distribusi Linux tidak mengumpulkan data penggunaan, sedangkan Windows mengumpulkan semua detail pengguna yang mengarah pada masalah privasi. Tipe sistem operasi. 1. Real time. Sistem real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang sistem operasi real time biasanya mengspesialisasikan pada algoritma, schedule, atau penjadwalan, sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan event driven atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event driven melakukan switching antar teks berdasarkan prioritas atau kejadian event dari luar, sementara sistem operasi time sharing merupakan atau melakukan switching antar teks berbasis pada interupsi call. Yang kedua, multi-user. Sistem multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagi waktu atau sharing time.
Sistem operasi single user hanya satu pengguna, tapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Yang ketiga, multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu preemptive dan kooperatif. Di preemptive multitasking, sistem operasi akan membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di sistem operasi Unix-like seperti Solaris C dan Linux biasanya melakukan atau mendukung preemptive multitasking, seperti juga Amiga OS. Kooperatif multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dan aturan yang baku. Fungsi SO, pengelolaan seluruh sumber daya pada sistem komputer. Yang dimaksud dengan sumber daya pada sistem komputer adalah semua komponen yang memberikan fungsi atau manfaat, atau dengan pengertian lain adalah semua yang dapat atau terhubung ke sistem komputer yang dapat untuk memindahkan, menyimpan, dan memproses data, serta mengendalikan fungsi-fungsi tersebut. Penyediaan layanan berfungsi untuk memberikan abstraksi mesin tingkat tinggi yang lebih sederhana dan menyembunyikan kerumitan perangkat keras. Sistem operasi menyediakan sistem call atau application programming interface yang berfungsi menghindarkan kompleksitas programan dengan memberi sekumpulan instruksi yang mudah digunakan basis untuk program lain. Program aplikasi dijalankan di atas sistem operasi yang bertujuan untuk memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya sistem komputer secara benar, efisien, dan mudah dengan meminta layanan sistem operasi. Komponen SO. Komponen sistem operasi terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi jaringan, dan sebagainya. Manajemen proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat lainnya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan penghapusan proses penggunaan dengan sistem, proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk melakukan proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter dan Unix shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem ke sistem operasi lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi yang ada. Jaringan. Sistem distribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori tersendiri atau prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem distribusi menyediakan akses penggunaan bermacam-macam sumber daya sistem. Keuntungannya ialah increased data availability, computation speed up, increased data availability,
dan sebagainya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.